Assalamualaikum. Hello guys, welcome to English class with me, Miss Dwi. Yay, Alhamdulillah, we're back again with new material. Kali ini materi baru lagi nih. Kalau dilihat dari covernya, kayaknya menarik ya materi kita kali ini. Yap, benar banget. Sekarang, we're going to discuss about invitation. Tema kita hari ini adalah please attend the event. Learning fokusnya di sini adalah inviting. Apa itu inviting? Betul sekali, mengundang. Lalu accepting an invitation dan refusing an invitation. Untuk lebih jelasnya lagi, mari kita bahas di slide selanjutnya. Type of invitations, macam-macam undangan. Seperti yang kalian lihat, undangan itu banyak loh macam-macamnya. Salah satunya adalah wedding invitation atau undangan pernikahan. Ini yang sering sekali mungkin teman-teman udah pernah terima atau ibu bapak kalian pernah terima invitation macam ini. Ada juga yang namanya birthday invitation. Nah, ini juga salah satu undangan yang umum banget loh diterima sama kalian dan kita semua. Ada lagi nih invitation about party. Di sini Miss ambil contohnya itu adalah pool party. Tapi kayaknya pool party sendiri nggak terlalu populer ya di Indonesia. Coba teman-teman sebutkan what kind of invitation do you know? Kamu tahu jenis-jenis undangan apa lagi kira-kira? Undangan pernikahan sudah. Undangan ulang tahun sudah, undangan pesta juga ada. Silakan dieksplor lagi ya. Nah, di dalam undangan, khususnya orang-orang barat, biasanya terdapat RSVP atau ini nih singkatannya. Respondes Silvos Plate atau artinya please respond. Nah, kalau di dunia-dunia barat sana ya, terutama di Amerika atau di Eropa, tiap undangannya itu pasti memiliki yang namanya RSVP atau RSVP. Di sini maksudnya adalah si penerima undangan harus memberikan respon apakah mereka datang atau tidak pada tanggal yang ditentukan. Karena menariknya guys, di negara-negara sana, biasanya di Indonesia juga ada sih, tapi masih jarang ya. Mungkin biasanya pernikahan-pernikahan atau pesta-pesta yang hanya digelar di ballroom atau di gedung-gedung tertentu. Itu mereka meminta RSVP alias respon dari si penerima. Karena undangan-undangan ala barat seperti ini, mereka itu akan menyiapkan bangku atau kapasitas sesuai dengan orang-orang yang merespon. Jadi kalau kamu sudah merespon kamu akan datang, maka kamu akan mendapat tempat duduk khusus dengan nama kamu. Jadi kamu juga akan kebagian makanan atas nama kamu dan lain sebagainya. Kalau kamu tidak merespon, berarti kamu tidak mendapat tempat duduk loh di sana. Jadi ini menariknya kebudayaan pernikahan di barat dan kebudayaan pernikahan di Indonesia. Kalau di Indonesia sih tamu nggak diundang aja pura-pura datang kondangan ya, padahal amplopnya kosong. Lanjut. Invitation letter, undangan dapat bersifat formal atau official maupun pribadi atau personal seperti contoh di bawah ini. Kalau undangan official itu bisa berupa undangan meeting, undangan interview, undangan training conference, dan lain sebagainya. Pokoknya biasanya yang berurusan dengan perusahaan atau instansi-instansi tertentu, maka surat undangannya bersifat formal atau official. Lanjut, undangan personal. Personal itu seperti yang tadi kita lihat di contoh awal, yaitu ada wedding invitations, birthday parties, baby shower, party invitation, graduation ceremony. Graduation ceremony itu kira-kira official atau personal ya? Ayo, ini pertanyaan untuk kalian nih. Silahkan jawab ya di kolom komentar. Oke, next kita akan bahas, we're going to discuss about accepting and declining an invitation. Ini berkaitan dengan RSVP yang tadi sempat kita singgung ya. Ini cara-cara atau contoh bagaimana sih cara merespon undangan ketika kita bakalan datang ke acara tersebut dan ketika kita tidak dapat mendatangi acara tersebut. Yang pertama yang akan kita bahas adalah
accepting an invitation alias ungkapan yang digunakan ketika kita akan memenuhi undangan tersebut. Contohnya di sini ada we sincerely thank you for inviting us and we have the honor to accept the invitation. Kami merasa berterima kasih karena telah diundang dan kami juga merasa terhormat untuk datang ke acara tersebut atau memenuhi undangan tersebut ya. Dari tonnya saja atau dari nadanya saja ini bisa terlihat bahwa sifatnya ini cukup formal ya, bahasa yang digunakan cukup formal. Itu tergantung juga sih, it depends on the sender. Kalau misalnya sendernya itu punya hubungan yang dekat dengan kita, tentu saja respon yang akan kita berikan juga pastinya lebih less formal atau lebih informal lah, seperti itu. Ini salah satu contohnya saja. Jika informal itu bisa dengan kata yang lebih singkat, misalnya thank you for inviting me, I will come to your birthday party, good luck, misalnya seperti itu. Atau I wish the best for your birthday, misalnya seperti itu ya. Lanjut ada declining di sini ya, ungkapan yang digunakan ketika tidak dapat memenuhi undangan. Tentunya ketika kita menolak, kita harus melakukannya secara halus ya, tidak langsung ujuk-ujuk bilang bahwa sorry I cannot come to your party, misal seperti itu. Itu terdengar less polite ya, atau impolite, terdengar nggak sopan gitu. Yang pertama harus kita lakukan adalah memberikan apresiasi. Show your appreciation through the sender, kepada si sendernya ini. Seperti contohnya di sini, dia memberikan apresiasi dengan kata I was honored. Saya merasa terhormat ya, dapat diundang ke acara Rena's 13 birthday party atau ulang tahun ke-13-nya Rena ya. Ini sebagai basa-basi yang halus kalau kita bisa bilang, supaya meringankan rasa nggak enak kita kepada sender karena kita nggak bisa datang gitu. Nah, baru setelah ini kamu kasih tahu intinya dari respon kamu ini, bahwa unfortunately, sayang sekali, I will be out of the city on that day. Saya akan berada di luar kota pada hari itu. Jangan lupa ketika kamu bilang kamu nggak datang ke acara tersebut, kamu harus menyertakan reasonnya, alasannya. Jangan sampai kamu cuma bilang kamu nggak bisa datang. Itu juga terdengar impolite ya, terdengar nggak sopan. Di sini dia nggak bilang bahwa I cannot come to your party. Dia lebih memilih kata bahwa saya akan berada di luar kota pada hari itu. Berarti kan secara tidak langsung dia menyatakan bahwa dia tidak akan datang ke acara tersebut. Ini sopan sekali ya. Baru terakhir, I'm deeply sorry. Kamu ungkapkan bahwa ya kamu menyesal atau minta maaf karena tidak bisa memenuhi undangan tersebut. Seperti itu teman-teman contohnya ya. Ini juga cukup formal. Kalimat decliningnya, kalian bisa temukan kalimat-kalimat lainnya, explore lebih jauh lagi di sumber-sumber belajar lainnya. Next, ini adalah contoh kalimat-kalimat yang berada di undangan ya. Sebenarnya ini saya buat tahun lalu itu sebagai soal, jadi tadinya ini belum ada jawabannya. Kalian harus cari jawabannya di sini. Cuma nggak apa-apa untuk tahun ini, untuk para students tahun ini kita bahas bareng-bareng aja ya. Nah, pastinya saya kasih kisi-kisi bahwa ini adalah salah satu contoh soal juga. Jadi saya biasanya memberikan soal, ada kalimat-kalimat rumpang alias kalimat-kalimat kosong yang dimana kamu harus melengkapinya gitu. Nah, di sini ketika kalian mau membuat wedding invitation, kamu bisa lihat contohnya ya, seperti ini. White wedding day. Together with their parents, Rizka Alin and Andi Simanjuntak invite you to celebrate their wedding. Ya, ini kalimat intro atau kalimat pembuka. Tentu saja di setiap undangan pasti ada kalimat pembuka. Ciri khas kalau di Indonesia itu kalimat pembukanya biasanya dengan kalimat-kalimat Islami ya, you know lah, kalian tahu sendiri gitu. Nah, jangan lupa when you make an invitation, kamu harus menyertakan
when, kapan acara itu dilaksanakan, and the time, waktunya kapan ya. When di sini Sunday, August 21st, 2019. Time-nya kapan? At 6 o'clock in the evening ya. Jadi jangan lupa dikasih tahu. Lalu setelah when juga time-nya dikasih tahu, where, the place, the location. Kamu harus kasih tahu location-nya di mana. Di sini contohnya adalah di Glora Ballroom, Fairmont Hotel, Asia Afrika 8, Jakarta. Lalu kamu bisa juga sih menambahkan kalimat seperti ini, tapi ini optional aja alias pilihan. Ketika kamu mau kasih tahu ada apa aja sih di acara kamu nanti, misalnya ada dinner and live music, ya berarti kamu bisa bilang dinner and live music to follow, atau ya apapun itu terserah. Misalkan ada dangdut ya, dinner and live music of dangdut to follow, bisa jadi, nggak apa-apa ya. Nah lalu kalau misalnya kamu mau menggunakan RSVP, silakan, ini ada contohnya. Jangan lupa ketika kalian menyertakan RSVP, kalian harus juga menyertakan tanggalnya. Maksudnya si penerimanya ini harus merespon tuh tanggal berapa gitu dan ke nomor mana. Makanya di sini disertakan nomor ya. So, jadi gitu teman-teman ya. Ketika kamu membuat undangan, gunakanlah kata-kata yang singkat atau kata-kata yang menarik. Tidak perlu panjang ataupun tidak perlu full of sentences, nggak perlu banyak-banyak kalimat ya. Itu adalah undangan, bukan sebuah pidato. Jadi, sebisa mungkin buatlah undangan yang menarik seperti ini. Contohnya foto, dari fontnya juga, font stylenya di sini. Dan kalimat-kalimat yang digunakan di sini simple semua, to the point semua, seperti itu ya guys. Oke deh, segitu aja pembahasan kita kali ini. If you have any question, you can write down on the comment section. Kamu bisa tulis di komen, di bagian komen, atau kamu juga bisa tanya di forum yang tersedia di e-learning SMK Bina Rahayu ya. Setelah ini kalian langsung menuju ke link Zoom meeting yang sudah saya share. Nanti kita akan bahas lagi, dan tentunya I have questions for you related to our material today. Thank you so much for watching my video. We'll see you next week. Bye bye. Assalamualaikum.